Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, ada Nurul, Berli, dan Safura. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai sintesis protein bagian translasi. Sebelumnya, apa sih protein itu? Protein merupakan kelompok biomolekul yang terbentuk dari satu atau lebih dari rantai panjang asam amino. Protein memiliki peran penting di dalam tubuh kita, seperti pembentukan enzim, transportasi zat, berperan dalam kekebalan tubuh, persinyalan sel, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan protein. Proses pembentukan protein disebut dengan sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses penyusunan asam amino berdasarkan kode genetik pada DNA berupa urutan basa nitrogen. Urutan basa nitrogen yang terdapat pada gen digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan suatu protein atau polipeptida. Lalu, bagaimana proses penyusunan protein? Proses penyusunan protein terjadi melalui dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan mRNA, sedangkan translasi merupakan terjemahan mRNA menjadi protein. Singkatnya, proses transkripsi merupakan proses DNA menjadi mRNA, dan translasi proses mRNA menjadi protein. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori-nukleus menuju sitoplasma, di mana hal ini dilakukan untuk melanjutkan proses translasi. mRNA berperan sebagai cetakan protein, memiliki 3 jenis urutan basa nitrogen yang sering disebut dengan kodon. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein dalam bentuk polipeptida yang tersusun atas beberapa asam amino. Dalam sintesis protein, terdapat aturan memasangkan basa nitrogen yang disebut dengan pairing rules. Karena basa nitrogen A pada mRNA akan berikatan dengan basa nitrogen U pada tRNA. Basa nitrogen U pada mRNA akan berikatan dengan basa nitrogen A pada tRNA. Basa nitrogen G pada mRNA akan berikatan dengan basa nitrogen C pada tRNA. Dan basa nitrogen C pada mRNA akan berikatan dengan basa nitrogen G pada tRNA. Organisme eukariot dan prokariot keduanya melakukan translasi, namun terdapat perbedaan loh. Perbedaan translasi antara prokariot dan eukariot diantaranya adalah pada waktu, di mana pada prokariot dapat terjadi sebelum transkripsi selesai dengan sempurna, sedangkan pada eukariot hanya dapat terjadi setelah proses transkripsi selesai. Kemudian pada ukuran subunit ribosom, di mana pada prokariot 70S dengan bagian besar 50S dan kecil 30S, dan eukariot 80S dengan bagian besar 60S dan kecil 40S. Selain itu, pada rilis vektornya, pada prokariot yaitu RF1, RF2, dan RF3, dan pada eukariot ERF1 dan ERF3. Terdapat 3 tahapan translasi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi, di mana setelah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai tiap tahap translasi pada eukariot. Tahap pertama yaitu inisiasi. Tahap inisiasi dimulai ketika subunit kecil terikat pada mRNA. Pergerakan ribosom unit kecil ini dari arah 5 ke 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang telah membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, ribosom unit besar akan datang dan melekat pada ribosom unit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Subunit ribosom besar ini memiliki 3 daerah. Pertama, daerah A atau attachment site, daerah P, polypeptide site, dan daerah E, exit site. Terdapat perbedaan ribosom antara prokariot dan eukariot. Dari ukuran, prokariot 70S, sedangkan eukariot 80S. Massa prokariot 2.500.000 Dalton, eukariot 4.200.000 Dalton.
Lokasi prokariot tersebar di sitoplasma, dan eukariot terikat pada retikulum endoplasma. Setelah tahap inisiasi, akan dilanjutkan dengan tahap elongasi. Kemudian, asam amino lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh tRNA yang membawa antikodon yang berkomplement dengan kodon pada mRNA. Jenis asam amino yang mengkode kodon dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Jika urutan basa nitrogen pada kodon di mRNA adalah A, U, dan G, maka asam amino yang akan mengkode kodon pada mRNA adalah metionin, dan begitu juga seterusnya. Asam amino yang akan mengkode kodon pada mRNA akan dibawa oleh tRNA menuju daerah A pada ribosom subunit besar, di mana akan terbentuk ikatan antara antikodon dari tRNA dengan kodon pada mRNA. Kompleks ribosom kemudian akan bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen, sehingga akan terbentuk ikatan peptida antara kedua asam amino di daerah P pada ribosom subunit besar. tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya yang berada pada daerah E, kemudian akan keluar dari ribosom. Kemudian, tRNA dengan asam amino baru yang akan mengkode kodon pada mRNA berikutnya akan memasuki daerah A pada subunit ribosom besar. Siklus pada tahap elongasi ini akan terus berulang. Siklus pada tahap elongasi ini akan berhenti ketika salah satu stop kodon pada mRNA berada pada daerah A di ribosom subunit besar yang kemudian akan dikenali oleh kompleks protein yang biasa disebut release vector. Release vector akan masuk ke daerah A pada subunit ribosom besar dan tahap ini yang disebut dengan tahap terminasi. Menyebabkan polipeptida yang terbentuk akan lepas dari kompleks ribosom. Hal tersebut juga akan terjadi pada rantai mRNA, ribosom subunit besar, dan ribosom subunit kecil yang akan saling berpisah dan bersiap untuk melakukan proses translasi yang baru. Berikut ini merupakan polipeptida yang terbentuk dari proses translasi sebelumnya, di mana tersusun atas asam amino metionin, lisin, glisin, dan fenilalanin. Setelah proses translasi selesai, maka akan dilanjutkan oleh suatu proses, yaitu pelipatan protein. Lalu, apa itu pelipatan protein? Pelipatan protein merupakan suatu proses yang menyebabkan rantai polipeptida atau rantai protein membentuk struktur 3 dimensinya. Struktur 3 dimensi protein terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama, struktur primer. Yang kedua, struktur sekunder. Yang ketiga, struktur tersier. Dan yang terakhir adalah struktur kuaterner. Terdapat 2 bentuk protein hasil pelipatan. Yang pertama adalah incorrectly folded protein, dan yang kedua adalah correctly folded protein, di mana kedua bentuk protein tersebut dipengaruhi oleh chaperone. Chaperones merupakan protein yang memiliki tugas untuk membantu pelipatan protein yang terjadi di dalam sel. Terdapat 2 jenis chaperone, yaitu HSP70 yang berfungsi sebagai fasilitasi protein folding dengan menggunakan perubahan siklus ATP ataupun ADP. Dan yang kedua adalah HSP60 yang berfungsi untuk protein folding pada incorrectly folded protein. Mekanisme pelipatan protein dengan chaperone molekular HSP70 dimulai dengan masuknya rantai polipeptida disertai dengan HSP70 dan ATP ke dalam ribosom. Lalu, dengan bantuan ATP, fosfat anorganik, ADP, dan chaperone molekular HSP70, rantai polipeptida membentuk struktur 3 dimensinya. Struktur 3 dimensi yang terbentuk dapat berupa correctly folded protein dan incorrectly folded protein, di mana incorrectly folded protein akan memasuki tahapan selanjutnya dengan menggunakan bantuan HSP dan 60 untuk membentuk correctly folded protein. Mekanisme pelipatan protein dengan menggunakan chaperone molekuler HSP60 dimulai dengan masuknya incorrectly folded protein ke dalam HSP60 yang memiliki bentuk menyerupai protein kompleks.
Kemudian, setelah incorrectly folded protein masuk ke dalam HSP60 dengan bantuan ATP, Grow Escape akan menempel pada hydrophobic protein binding site. Incorrectly folded protein yang terdapat di dalam HSP60 yang tertutup Grow Escape akan dibentuk menjadi correctly folded protein. Dengan bantuan ATP, ADP, dan fosfat anorganik, Grow Escape akan terlepas kemudian dikeluarkan correctly folded protein.